Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Adam Nur Faras dengan NIM 2010605549. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang UAS Matematika Diskrit. Nah, untuk yang pertama, fungsi. Fungsi merupakan suatu relasi yang memetakan setiap anggota dari suatu himpunan yang disebut sebagai daerah asal atau domain ke tempat satu anggota himpunan lain yang disebut daerah kawan atau kodomain. Nah, secara umum, jika F merupakan suatu fungsi yang memetakan setiap anggota di domain A ke kodomain B, maka F dapat dinotasikan sebagai berikut. Nah, ini F A implikasi B, nah, gitu. Nah, tapi perlu diketahui nih, tidak semua relasi pemetaan adalah fungsi. Nah, ini sifat-sifatnya ada tiga. Yang pertama, semua anggota di domain harus mempunyai pasangan dengan tepat satu pasangan di kodomain. Jadi nggak boleh double gitu, harus satu-satu. Yang kedua, tidak semua anggota kodomain harus berpasangan dengan anggota di domain. Yang ketiga, anggota kodomain dapat memilih lebih dari satu pasangan di domain. Nah, untuk contoh yang berikut ada tiga: injection, surjection, dan bijection. Nah, untuk yang kedua adalah relasi ekivalen. Relasi ekivalen adalah relasi yang memenuhi ketiga sifat sekaligus, yaitu refleksif, simetri, dan transitif. Dan yang untuk inverse, inverse adalah suatu fungsi yang berkebalikan dari fungsi asalnya. Nah, yang untuk composition adalah gini ya, fungsi G sama dengan A implikasi B dan fungsi F sama dengan B implikasi C. Jadi dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, itu ya. Untuk contohnya seperti ini. Contoh fungsi. Menghitung nilai faktorial dengan rekursif. Ini udah saya sajikan contoh soalnya seperti ini. Contoh yang pertama, kita akan mencari nilai faktorial dari nilai yang dimasukkan oleh pengguna. Karena jenis program ini adalah program sequential, maka saya perlu inisialisasi fungsi rekursifnya di awal sebelum lanjut ke fungsi main. Pada fungsi main, pengguna akan memasukkan nilai dan disimpan pada variabel R yang nantinya akan dipanggil fungsi faktorial dengan nilai parameter yang dibawahi adalah nilai R tersebut. Lalu kemudian disimpan pada variabel hasil. Nah, dan ini udah jadi hasilnya juga sih. Udah lengkap lah. Nah, untuk yang ketiga, logika. Logika dibagi menjadi berbagai macam subtes. Yang pertama adalah propositional logic. Yang kedua adalah logical konektivitas dan tabel kebenaran. Yang ketiga adalah normal forms. Dan yang ketiga adalah form formula. Dan yang keempat adalah predikat. Dan yang kelima adalah universal and existential quantification. Nah, untuk yang pertama adalah propositional logic. Ya, propositional logic adalah biasa disebut juga proporsi. Proporsi adalah statement atau nilai deklaratif yang memiliki satu kebenaran atau salah, tetapi tidak dapat keduanya sekaligus. Nah, jadi harus tetap satu, benar ya benar, salah ya salah, nggak bisa kedua-duanya. Yang kedua, logical konektivitas dan tabel kebenaran. Untuk logical konektivitas dibagi menjadi berbagai macam. Yang pertama adalah negasi atau negation, and atau dan, or atau atau SOR, XOR atau implikasi, dan biconditional, jika dan hanya jika. Jadi dua panah gitu. Lalu tabel kebenaran yang kita jelaskan secara singkat saja. Nilai kebenaran dari proporsi majemuk ditentukan oleh nilai kebenaran dari proporsi atau atomiknya dan cara mereka dihubungkan oleh operator logika. Nah, untuk normal form dibagi menjadi dua. DNF disjunctive normal form atau sum of product. CNF conjunctive normal form atau product of sum. Nah, yang keempat ya, waveform formula. Waveform formula biasa disingkat menjadi WFF. Nah, WFF itu adalah suatu formula yang dapat di-generate dengan 7 formasi aturan proportional rules. Dan setiap proportional letter adalah proporsi logic. Jadi semua untuk proporsi letter itu adalah proporsi logic. Nah, yang untuk kelima, predikat logic. Predikat logic memberi tambahan kemampuan untuk merepresentasikan pengetahuan dengan lebih cermat dan rinci. Jadi dirincikan kembali gitu untuk data-datanya. Yang terakhir adalah universal and existential quantification. Yang pertama adalah universal quantification. Nah, suatu proporsi PX bernilai benar untuk semua kemungkinan X pada semesta pembicaraan. Nah, dapat dinotasikan sebagai berikut tuh. Seperti itu bisa dibaca untuk semua X. Nah, yang
Existential quantification adalah suatu predikat Px proporsi terdapat X di dalam semesta pembicaraan sehingga Px bernilai benar. Dinotasikan sebagai berikut. Nah, untuk artinya adalah ada paling sedikit satu X sedemikian sehingga berlaku Px. Dan ini adalah contohnya, contoh logika. Kali ini kita ngambil contoh menggunakan AND, operator logika AND. Operator logika AND digunakan untuk mengevaluasi dua ekspresi relasi sebagai operan untuk mendapatkan rasional tunggal. Nah, untuk contoh kasusnya seperti berikut. Saya sudah menjabarkan contoh kasusnya dan ini jawabannya seperti ini. Sudah dapatkan hasil akhir. Kali ini saya pakai namespace itu ya. Oke. Terima kasih. Mungkin banyak kurangnya dari saya, tapi saya berusaha untuk semaksimal mungkin. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.